Assalamualaikum, selamat datang di channel Raja Weton, channelnya segala prediksi. Mohon dukungan kepada semua teman-teman untuk memberikan like dan komentar yang membangun. Terima kasih dan selamat menonton. Kali ini kita akan membahas tentang prediksi skor dari para pengamat sepak bola pada laga final antara Indonesia melawan Bulgaria di ajang FIFA Series 2026 Jakarta. Simak penjelasannya berikut ini, dan mari berdiskusi di kolom komentar. Pernah nggak sih Anda ngeklik judul berita yang kelihatannya menjanjikan banget, pas dibuka isinya malah bikin kecewa? Nah, hari ini kita akan coba membedah sebuah artikel olahraga buat ngeliat apa sih yang sebenarnya terjadi di balik setiap klik kita. Oke, ini dia judul lengkap dari artikel yang jadi bahan studi kasus kita dari Kilas Klaten. Buat para penggemar sepak bola, judul kayak gini jelas langsung menarik perhatian kan? Judul ini tuh langsung ngasih ekspektasi yang jelas banget. Ada final, ada prediksi skor, plus ada link buat nonton. Wah, paket lengkap. Tapi pertanyaannya, beneran gak sih artikelnya menempati semua janji ini? Yuk kita telusuri bareng-bareng. Ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari janji di judulnya, terus kita lihat fakta apa aja yang disajikan. Nah, abis itu kita bongkar apa yang ternyata nggak ada. Baru deh kita bedah anatomi artikelnya biar kita jadi pembaca yang lebih cerdas. Oke, kita langsung aja masuk dan lihat. Informasi konkret apa sih yang sebenarnya disajikan artikel ini soal pertandingan penting tersebut? Kalau dilihat di awal, artikel ini kelihatan oke-oke aja. Semuanya lengkap. Detail siapa lawan siapa, main di kompetisi apa, lokasinya di mana, sampai apa yang dipertaruhkan. Kelihatannya sih informatif banget ya. Penulisnya juga pintar banget nih ngebangun hype. Dengan nyebut pertandingannya sebagai duel menarik dan jadi ujian besar buat skuad Garuda, kita sebagai pembaca jadi ngerasa kalau pertandingan ini tuh emang penting banget. Sampai sini kita udah tahu siapa, apa, di mana, dan kenapa. Tapi sekarang waktunya kita cari tahu hal yang paling utama, yang dijanjikan besar-besar di judulnya. Jadi berapa nih prediksi skornya? Ini kan pertanyaan inti yang bikin kita ngeklik artikelnya dari awal. Dan ternyata, setelah kita bolak-balik ke 5 halaman artikelnya, nggak ada satupun prediksi skor yang spesifik sama sekali. Jadi janji pertama di judul gagal dipenuhi. Oke, kalau janji pertama meleset, gimana dengan janji kedua? Soal link nonton itu? Jawabannya, ya sama aja. Artikel ini juga nggak ngasih link apapun buat nonton siaran langsungnya. Jadi jelas ya, 2 janji besar di judulnya ternyata cuma pajangan. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih dalam. Kalau isinya nggak sesuai, kenapa sih artikel ini dibuat kayak gini? Yuk kita bedah bareng-barang anatominya. Di sini nih, kita bisa lihat jurang pemisahnya. Di satu sisi, ada judul yang ngejanjiin prediksi skor dan link nonton buat mancing kita ngeklik. Di sisi lain, konten yang kita dapat cuma informasi umum. Jadi, apa dong tujuan aslinya? Ini bukan cuma soal ngasih informasi. Tujuannya itu buat dapat klik, naikin peringkat di mesin pencari, promosiin artikel lain, nampilin iklan, dan yang paling penting, ngejaga kita biar tetap muter-muter di dalam jaringan media mereka. Dan jaringan ini bukan main-main loh. Pikiran Rakyat Media Network itu adalah sebuah sistem raksasa yang isinya banyak banget situs berita lokal, salah satunya ya Kilas Klaten ini. Semuanya dirancang buat nerbitin konten sebanyak-banyaknya dengan strategi yang mirip. Coba deh perhatiin lagi halamannya. Selain artikel utama, ada link ke artikel lain di bagian berita pilihan, ada iklan konten promosi, bahkan ada tag iklan yang sama sekali nggak nyambung. Semua ini dirancang buat mecah perhatian kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian terakhir. Dari semua ini, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil buat bekal kita berselancar di internet? Poin kuncinya tuh ini, tujuan utama artikel semacam ini bukanlah buat menjawab pertanyaan Anda, tapi buat ngangkep perhatian Anda, terus ngelemparnya ke tempat lain. Jadi, memahami motif di balik konten itu sama pentingnya dengan konten itu sendiri. Biar nggak ganggang kejebak lagi, ada 3 cara cerdas yang bisa kita coba. Pertama, selalu pertanyakan judulnya. Kalau terlalu menjanjikan, patut curiga. Kedua, langsung cari inti informasinya, abaikan aja basa-basinya. Dan ketiga, perhatikan arsitektur halamannya, sadari kemana halaman itu mau mengarahkan kita. Jadi, pertanyaan penutupnya buat kita semua. Lain kali Anda ngeklik sebuah judul berita, apa yang akan Anda cari selain sekedar jawabannya? Mungkin kita jadi lebih penasaran sama apa yang ada di balik judul itu kan?